Hey hey hey, what's good? Kembali lagi di Yohansa on channel YouTube. Di market itu ada beberapa chart yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada bar chart, yang kedua itu ada candlestick, dan yang ketiga ada line chart. Ini di MT4 ya. Nah, yang banyak para trader atau investor gunakan yaitu chart candlestick. Nah, jadi candlestick itu salah satu chart yang banyak digunakan oleh para trader. Candlestick di sini di market itu fungsinya untuk memberikan informasi, gitu ya. Nah, dalam satu candlestick itu bisa memberikan 5 informasi sekaligus. Yang pertama itu harga open, yang kedua harga close, yang ketiga harga tertinggi, yang keempat harga terendah, dan yang kelima itu volume. Volume itu besar kecilnya sebuah candle. Nah, dengan satu candlestick itu kita bisa mencari informasi apakah market itu berpotensi turun atau naik. So, kita bongkar aja di sini di the power of candlestick. Oke guys, jadi ada banyak candlestick pattern atau sekitar 20 lebihan kalau gak salah. Nah, tapi awal-awal ini di part 1 ini saya akan bahas tentang keluarga dari doji candlestick dulu ya. Yang pertama itu ada doji star. Oke, apa sih doji star? Jadi doji star itu sebuah candlestick yang bentuknya seperti ini ya. Nah, doji star itu bentuknya seperti kayak gini. Jadi mirip tambah ya, dan bisa kita katakan bentuknya itu tidak terlihat antara candle itu bullish atau bearish. Jadi karena sangat kecilnya tapi seimbang ya, doji star itu biasanya seimbang. Nah gitu. Nah, jadi doji star ini biasanya muncul ketika berada di harga itu sedang equilibrium atau antara supply dan demandnya itu seimbang. Nah, dan doji star ini biasanya memberikan informasi bahwa harga itu akan reversal. Nah, jika pokoknya gini, kalau kan doji star ini muncul di bawah, jadi tren awalnya itu turun, kemudian muncul harga mulai bergerak ranging atau sideways, kemudian muncul doji star. Nah, doji star itu biasanya memberikan informasi bahwa harga kemungkinan akan terjadi reversal atau balik arah, yang asalnya turun berubah menjadi naik gitu ya. Itu kalau dalam kondisi tren bearish. Jadi awalnya tren bearish, saya contohin gini ya, misalkan awalnya ini trennya bearish. Di sini ya terlihat ya, harga itu turun. Nah, misal di sini, salah. Misal contoh di sini, ketika nanti close di sini ada muncul candle seperti ini. Nah, misalkan di sini ketika close candle di sini, nanti kemudian misalkan ada muncul candlestick seperti ini. Nah, besar kemungkinan akan terjadi reversal, yang asalnya tren itu kuat turun bearish, di sini ranging, kemudian di sini muncul doji star. Nah, di situ kemungkinan harga akan reversal atau yang akan seperti ini. Saya ganti warnanya dulu ya, biar jelas. Jadi dari doji star, kemudian di sini muncul ada naik, kemudian koreksi lagi ke sini, baru naik lebih tinggi. Biasanya kurang lebih jauh polanya seperti itu ya.
Kok kurang jauh ya, maksudnya kurang lebih polanya seperti itu ya. Itu kalau dalam keadaan sebelumnya downtrend. Kalau misalkan sedang uptrend, nah berarti ketika harga itu sedang uptrend, kemudian harga itu udah bergerak terlalu tinggi, biasanya ada tekanan dari para seller. Nah sebelum menekan biasanya, jadi harga itu enggak langsung turun biasanya, tapi ada sedikit sideways atau area equilibrium ya, keseimbangan antara supply dan demand. Nah ketika udah konfirmasi, muncul salah satu konfirmasinya Doji Star yang asalnya trennya bullish atau uptrend. Ketika muncul Doji Star di atas, maka besar kemungkinan market akan reversal atau berubah tren yang asalnya uptrend menjadi downtrend gitu ya. Jadi saya coba gambarkan seperti ini. Misalkan market itu seperti ini, di sini naik, turun lagi, kemudian naik. Nah di sini mulai ada ringing. Nah kemudian di sini kan udah doji nih, di sini muncul doji, turun, naik lagi, baru turun. Nah gitu ya, ini hanya contoh ya, maaf kalau gak rapi, saya contohin di sini aja. Misalkan kayak gini ya kasusnya ya, kok gak seimbang ya, kurang atas apa, gini deh. Nah misalkan kayak gini lah, sorry ya kurang rapi, anggap aja mirip lah. Nah yang asalnya market itu up down, ini trennya sedang naik ya. Kemudian muncul Doji Star, tren itu berubah, yang asalnya naik ketika muncul Doji Star, market jadi down trend ya. Itu biasanya Doji Star itu muncul seperti itu ya. Intinya Doji Star itu biasanya muncul ketika harga itu sedang equilibrium atau supply and demandnya itu seimbang. Sebelum melanjut berubah tren, keluar dulu salah satu konfirmasinya yaitu Doji Star. Jadi enggak selalu ya, tapi salah satunya. Banyak konfirmasi selain Doji Star, ada Hanging Man, ada apa lagi ya, masih banyak lah nanti di part selanjutnya. Sekarang kita tentang Doji Star dulu. Oke, itu sedikit penjelasannya. Kita cari contohnya ya. Sepertinya saya udah cari deh, saya udah tandain cuma belum mana ya. Nah ini nih saya udah tandain. Jadi ini di sini kan harga naik nih, dari sini harga up, nggak kelihatan ya ke warna hitam, up down up. Nah ketika di sini di bawah up down up, di sini muncul Doji Star, kemudian skenario selanjutnya konfirmasi di sini ngasih sell. Nah di sini harga melanjutkan turun lebih jauh ya. Itu konfirmasi Doji Star kalau di atas. Nah kalau misalkan posisinya di bawah, jadi awalnya seperti gimana ya? Nah ini nih,
Di awalnya downtrend, muncul di sini register, kemudian harga naik lebih tinggi ya. Ini posisi di bawah, tadi di atas udah. Nah, satu lagi di sini ada nih. Nah, ini ya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Jadi harga di sini naik. Nah, di sini naik ya. Harga di sini naik. Kemudian di sini muncul Jolly Star. Kemudian di sini ada konfirmasi bearish. Kemudian harga melanjutkan berubah tren, jadi turun jauh ya. Oke. Mudah ya, sepertinya mudah ya, tapi ini perlu kesabaran dan kepercayaan yang benar-benar harus diasah ya. Kadang ketika muncul kayak gini kita gak yakin. Masalahnya ya, ketika di real market, ketika market sedang berjalan di live market, kadang ketika muncul konversi ini kita nggak yakin mau buy, tapi ini harga tren sebelumnya sedang turun gitu. Ketika kita gak putusin buy, harganya naik. Banyak penyesalan ya. Yang nah itu tuh harus benar-benar dilatih. Intinya harus banyak-banyak backtest biar kita paham. Nah, satu lagi contoh nih, ini nih. Harga di sini turun, muncul register, harga up, koreksi lagi, kemudian naik lebih tinggi. Oke, kayaknya simple ya, tinggal dipraktekin aja. Mungkin tinggal dicocokkan aja, dicari tambahan-tambahan gimana sih cara menggunakan konfirmasi ini untuk melakukan entry posisi di market forex atau gold, atau mungkin bisa juga di saham atau kripto. Oke guys, mungkin itu aja the power of candlestick part 1. Kita ketemu lagi di candlestick, the power of candlestick part 2. Saya Daniel Hansa, see you.